Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi ya setelah berapa minggu ya kita nggak ketemu ya? Seminggu ya nggak ketemu. Seminggu atau 2 minggu sih lupa saya juga. Udah lama banget tapi kayaknya rasanya kita nggak ketemu. Nah teman-teman, gimana placement testnya kemarin? Sukses atau enggak ini kira-kira? Kalau sukses teman-teman langsung lanjut ke kelas lanjut ke kelas berikutnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti tetap di kelas 10 sama saya ya. Sampai akhir semester ini. Nggak apa-apa, hancur yang penting kita sudah berusaha. Ya, terakhir kita ini ya, terakhir tuh kita bahas trigonometri. Coba sih kita review dulu. Nah, di trigonometri kemarin kita bahasnya derajat dan radian. Ini materinya lama banget, jadi ada baiknya kalau kita review sebentar ya. Soalnya saya pinginnya pertemuan ini trigonometri tuntas selesai. Jadi, trigonometri tuntas, terus hari Kamis nanti kita sudah materi baru. Minggu depan, apa ya namanya minggu depan ya? Minggu depan Minggu depan ada saya kan ya? Oh iya boleh Mbak Nina. Minggu depan nanti udah materi baru habis juga, terus nanti awal bulan depan kita sudah UTS, harapan saya begitu. UTS-nya cuma 3 bab yang dari fungsi, trigonometri, sama nanti satu bab lagi materi baru. Ya pengen saya gitu sih. Soalnya ini kan gara-gara kemarin kita seminggu yang libur itu kan kita agak ketinggalan. Nah sekarang, 23 sampai 27 libur. Ya, libur terus. 23 sampai 27. Ya, diambil satu lagi dong nanti harinya KF nih. Ya wis nggak apa-apa, wis nanti saya pikirin lagi gimana enaknya. Oke, jadi kemarin kan kita sudah bahas trigonometri ya. Harapan saya teman-teman masih ingat. Nah ini derajat dan radian. Kalau kita punya lingkaran, kalau misalkan cuman apa? Kalau misalkan kita nggak muter kemana-mana, cuman satu seret gini aja, itu kita punya 1/360 putaran. Kenapa kok bisa 360? Karena satu putaran itu kan 360 derajat ya teman-teman ya. Kenapa kok 360, kok nggak 400 aja, kenapa kok kayak gitu? Ya memang dari sononya ya, kenapa kalau kok sehari itu dibagi 24 jam misalnya. Itu ada perhitungan-perhitungan khusus yang akhirnya ya udahlah yang paling gampang ini, ya wis kita pakai ini gitu. Nah, kalau misalkan kita punya yang di gambar yang kedua, kita punya seperempat putaran namanya. Terus kok di gambar yang ketiga kita punya setengah putaran. Nah, kalau kita muter itu kita punya satu putaran. Nah, satu putaran itu sama dengan 360 derajat atau sama juga dengan 2 pi radian. Jadi satuannya sudut, besar sudut itu kalau nggak dia derajat, titik-titik derajat, berarti dia titik-titik radian. Nah, 360 itu kan 2 pi radian, berarti kalau setengah putaran berarti cuma pi radian. Jadi kalau misalkan ini saya tulis dalam radian, berarti ini pi radian. Kayak saya kebalik nulis pi. Terus terserah. Pokoknya teman-teman paham ya itu maksudnya pi. Nah kalau gini berarti dia setengah radian. Nah kalau seperti ini berarti dia berapa sih? 2 pi radian ya. Kok gurunya sampai bingung. 2 pi radian. Oke, habis itu ini sudah. Terus ini cara konversinya ya dari putaran ke derajat ke radian, bisa pasti. Latihan soal. Oh iya, terus jangan lupa nanti kita akan banyak menggunakan ini juga. Jadi kalau misalkan menggambar sudut itu misalkan ingat, teman-teman harus ingat kalau kita punya kuadran-kuadran ya. Ini namanya kan koordinat kartesian. Tulisnya koordinat kartesian. Nah, di dalam koordinat kartesian ini kita punya dua sumbu, yaitu yang sejajar namanya sumbu X. Nah, yang horizontal namanya sumbu X, yang vertikal namanya sumbu Y. Nah, kalau misalkan
Nah ini kita ada kuadran 1 kan, ini kan berarti kita punya 4 daerah. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Muternya itu gini. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Mulai dari sumbu X positif ya. Jadi kuadran 1, 2, 3, 4 ini kan berarti satunya di sini. Jadi kayak ngek gini. Putarnya 1, 2, 3, 4. Nah, nanti teman-teman pada pertemuan yang kali ini akan kita bahas lebih lanjut. Seperti apa sih hubungannya kuadran dengan sudut, itu bagaimana. Terus kalau trigonometri di kuadran 1 seperti apa, kuadran 2 seperti apa, kuadran 3 gimana, kuadran 4, dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah bahas ini ya. Kalau misalkan kita punya segitiga siku-siku, terus habis itu kita punya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita disuruh mencari sin A itu di sini. Kalau kita disuruh mencari sin A, berarti apa? Yang ada di hadapan sudutnya, itu 4 ini ya, per sisi miring. Kalau sin sama cos, yang bawah selalu sisi miring. Kalau sin sama cos. Kalau tan itu beda, jadi dia beda. Nah, kalau misalkan disuruh mencari cos A kita tidak lagi menggunakan yang di depannya sudut, tapi yang di sampingnya sudut. Maksudnya apa? Berarti yang di sampingnya sudut A. Nah, yang di sampingnya itu maksudnya ini loh. Yang 3 satuan ini, makanya kita di sini tulis 3. Per sisi miring, berarti sisi miringnya kan. Nah, sisi miringnya ini gimana kok? Gimana caranya kita tahu sisi miringnya? Kalau ada segitiga siku-siku, kita mengetahui dua sisinya. Cara mengetahui sisi yang terakhir gimana kemarin caranya? Ayo, kita sudah bahas loh. Pas TTM juga mbak-mbak yang nggak datang juga sudah menyebutkan pakai ini gitu. Ya Pak Yo. Kalau kita punya segitiga siku-siku, terus kita sudah tahu besarnya dua sisi di antaranya. Kayak ini kan ya, kita punya segitiga siku-siku, terus kita sudah tahu, oh yang AB itu ternyata 3 satuan. Ini. Yang BC ternyata 4 satuan. Nah, sisi miringnya berarti berapa? Nah, supaya tahu itu kita harus melakukan apa teman-teman? Harus ngitungnya harus pakai apa? Nggak harus hafal rumusnya wes. Pakai sebutkan istilahnya aja gitu. Apa hayu? Ada yang masih ingat? Jangan lupa semua ini. Lupa semua kah? Mbak? Nah, jadi kalau misalkan, nah, ada yang nulis, ayo. Lupa. Udah saya tunggu-tunggu loh jawabannya Mbak Lilis. Kok ternyata lupa? Alah, alah. Oke. Nah, kalau misalkan ini kita bisa pakai ada yang namanya adalah rumus Pythagoras. Nah, rumus Pythagoras itu kayak apa? Jadi misalkan kita nyarinya AC ya. Karena AC itu sisi miring, jadi nyarinya tuh AC sama dengan, saya tulis kuadrat aja deh. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, berarti kalau nyari AC gimana? Berarti kuadratnya kita pindah ruas jadi apa namanya? Akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Alah, waduh, plus BC kuadrat gini ya. Nah, berarti kalau misalkan ini 3, ini 4, ini pasti 5. Ini teman-teman boleh menghafalkan kalau 3, 4, 5. Terus apalagi gitu, ada pokoknya yang kayak gini. Namanya triple Pythagoras. Kalau nggak salah 6, 8, 10. 6, 8, 10. Itu juga triple Pythagoras. Jadi 3, 4, 5, 6, 8, 10. Apalagi gitu, banyak kok pokoknya. Tapi kalau misalkan nggak mau menghafal ya dihitung aja nggak apa-apa, gampang aja kok. Nah, habis itu
Kalau tangan sekarang, kalau tangan itu adalah tangan A berarti sisi yang di depannya per sisi yang di sampingnya. Berarti tadi kan yang di depannya ini adalah 4. Yang di samping adalah 3. Berarti 4 per 3. Gitu ya. Gampang ya. Nanti akan kita hubungkan apa sih kalau misalkan ini kan ada 3 satuan, 4 satuan, 5 satuan. Tapi kita nggak tahu kan sudut A itu berapa derajat ya. Nah, nanti akan kita hubungkan antara ukuran-ukuran masing-masing sisinya itu dengan besar sudutnya. Asik kok, pokoknya ini seru. Ini materi yang seru. Dan saya lumayan suka. Oh ya, sekarang kita akan bahas sudut istimewa. Maksudnya sudut istimewa itu gimana sih maksudnya? Jadi istimewa maksudnya iya ya, maksudnya enak gitu loh ngafalinnya. Nggak istimewa-istimewa banget berarti. Nah, ini kayak gini ya. Jadi kalau misalkan kita gambar di koordinat kartesius, terus kita gambar sudut alfa. Ini kan ya kalau misalkan sudut kan biasanya kita nulisnya dalam anunya Yunani, maksudnya hurufnya Yunani, alfa, beta, gamma gitu. Tidak selalu sih, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau misalkan kita tahu sudut alfa itu kan kalau kita gambar di sini ya. Nih, sudut alfa. Nah, habis itu sudut alfa ini kira-kira kalau misalkan kita suruh nyari sin alfa berarti seperti apa cara nyarinya? Ya kita cari lagi yang di hadapan sudut alfa siapa? Ternyata kan Y kan yang di hadapannya. Sisi miringnya adalah R. Jadi Y per R. Nah, sekarang kalau kita disuruh mencari apa ini? Cos alfa ya seperti biasa berarti X per R. Kalau tan alfa X per Y. Y per X. Y per X. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu jika terdapat di kuadran 1. Nanti kalau terdapat di kuadran 2, nilainya bisa beda-beda. Gitu. Oke. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa. Yang mana sudut istimewa itu ya ini loh. 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Jadi, kalau misalkan kita punya segitiga ya teman-teman. Aduh, mana ya segitiganya? Oh, bukan segitiga kayak gini. Tunggu, tunggu. Kalau misalkan kita punya segitiga, misalkan ya, kita kan bisa hitung berdasarkan sisinya. Kayak misalkan kalau sin, misalkan saya tulis alfa di sini ya. Terus sin alfa berarti katakanlah ini A. Sisi A, ini sisi B. Ini sisi C. Sin alfa berarti berapa? Berarti A per C gitu ya. Kan kita bisa hitung kan? Tapi kan kalau misalkan kita punya sudut, belum tentu kita punya segitiga. Jadi bisa aja kita cuma punya sudut terus kita disuruh nyari nilai trigonometrinya berapa. Otomatis kan kita nggak ya ada segitiga ya bisa sih kalau maksa-maksa. Tapi kalau sudutnya misalkan tumpul gitu kayak apa? Kan susah kita membayangkan di mana segitiganya kan gitu ya. Jadi nilai sin kostan itu walaupun nggak usah perlu segitiga, tetap ada nilainya. Jadi kalau misalkan kita punya sin 0 derajat ya, itu hasilnya 0. Kalau misalkan kita punya sin 30 derajat misalkan, itu pasti hasilnya setengah. Kalau kita punya sin 45 derajat, hasilnya setengah akar 2. Kalau misalkan kita punya sin 60 derajat, hasilnya setengah akar 3. Nah, sin 90 itu 1. Terus kalau misalkan kita nyari cos dengan sudut yang sama, itu dibalik nilainya. Jadi 1, jadi dari di sini jadi ke sini. Terus setengah akar 3, pokoknya dibalik nilainya. Jadi, kalau tadi kita nulisnya 0 setengah, dari yang kecil dulu sampai akhirnya yang besar 1 kan ya. Nah, waktu cos kita balik dari 1 ke 0. Ngerti nggak ini teman-teman? Ini kan kalau teman-teman lihat ini kan sebenarnya dibalik. Nolnya pertamanya di awal. Nolnya dulu kan punyanya 0 derajat kan kalau di sini. Sekarang nolnya kalau untuk cos dia punya 90 derajat. Iya kan? Cuma dibalik aja kan sebenarnya. Setengah juga ini punyanya 30 derajat. Tapi kalau di cos setengah itu punyanya 60 derajat. Jadi cuma dibolak-balik aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Coba jangan amati yang tangan ya, jangan amati yang tan dulu.
Amati yang cos yang sama, amati yang cos sama yang sin dulu aja. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini kenapa kok semuanya left join gini ya? Ada yang mental-mental kah? Nggak mudeng. Kok nggak mudeng gimana? Ini harus TTM nih berarti Mbak Risti. Mbak Risti di mana lokasinya ya? Kalau TTM biasanya langsung ngerti loh. Kemarin ada yang pemfaktoran susah, datang TTM sekali langsung ahli. Wah ini langsung cepet, nggak usah ini, nggak usah nulis langsung bisa. Langsung saya kasih soalnya langsung ini berapa dia langsung bisa. Oh ini sama ini mis. Langsung keren. Tergantung itu kenapa Mbak? Taitung. Nah, ke Taitung. Di mana Taitung itu? Taitung sama Taichung itu sama nggak sih? Taitung sama Taichung. Oh jauh. Kalau Taichung ingat saya deket dari Chungli. Tapi kalau Taitung jauh ya. Nah, kok bisa dapat akar-akaran gini gimana ngitungnya nanti? Ya, ya bener Mbak Rohimah. Kalau mencari tan berarti sin per kos. Lo kok tahu? Gimana caranya kok tahu tadi belum saya terangin loh. Nah, kok bisa dapat akar-akar seperti ini? Ya berarti dia sudah ngitung banyak segitiga. Ada nggak ya contoh soalnya? Saya harap ada nanti contoh soalnya. Jadi apa? Kalau kita punya segitiga, kita disuruh ngitung misalkan sin alfa gitu. Kita kan bisa pakai misalkan A per C gitu ya. Cos alfa B per C. Nah, kalau sekarang segitiganya nggak pakai. Jadi kita cuma punya sudut. Jadi kalau nggak kita punya, kalau kita pakai segitiga berarti kan kita punya sisinya segitiga itu kan ya. Kalau kita punya sudut berarti kita nggak punya sisinya. Jadi salah satu. Jadi kalau kita nggak punya sudut berarti kita harus punya sisi. Kalau kita nggak punya sisi berarti kita harus punya sudutnya berapa. Loh, TV-nya siapa dong? TV-nya siapa Mbak Wiwi? Oke, yang mana dulu? Nanti ya, nanti ada contohnya kok insya Allah. Insya Allah. Jadi sebenarnya Mbak-mbak, sudut itu adalah gimana ya maksudnya perbandingan sisi sama sisi. Sisi yang satu dengan sisi yang lain itu juga mewakili sudutnya kalau di segitiga. Saya bikinin soal LLN ya. Kalau yang 30 derajat itu berarti 1/2. Kalau misalkan alfa itu sama dengan 30 derajat misalkan ya. Kalau misalkan alfa itu sama dengan 30 derajat misalkan. Biasanya loh ya, biasanya tuh. Misalkan ini 3 berarti di sini pasti 6. Jadi gini, kalau kita punya cos alfa, salah sih sin alfa aja. Kalau kita punya sin alfa, berarti kan kita punya sin 30 derajat ya. Nah, berarti berapa berarti sin alfa itu? Berarti sin alfa itu kan sama dengan setengah toh? Ya enggak? Nah, sementara kalau kita lihat sin alfa, kita lihat segitiga ini, sin alfa kan berarti ini 3/6 kan? Nah, itu juga sama dengan setengah. Jadi, sebenarnya sudut itu berapa derajat itu sangat berhubungan, ya nggak apa Mbak Yulia, sangat berhubungan juga dengan perbandingan antar sisi-sisi itu tadi. Jadi, sisi sama sudut itu bukan dua hal yang nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Kenapa kok ini saya pasang 3 sama ini saya pasang 6? Karena perbandingannya antara depan sama miring itu harus 1/2, harus sesuai dengan trigonometrinya ini. Gitu. Dan ini nggak mungkin kalau misalkan alfa 30 derajat,
pasti yang sudut yang apa, sisi yang tegak ini pasti setengahnya sisi yang miring, itu pasti gitu, jadi nggak mungkin enggak. Itu nanti diajarkannya kapan ya, ada kok nanti pelajaran yang isinya hubungan antara sisi sama sudut, terus gimana cara nyarinya, ada itu kesebangunan namanya kalau nggak salah. Tapi sebaiknya memang teman-teman waktu belajar trigonometri sudah punya bayangan itu, jadi apa sih sebenarnya hubungannya gitu. Kita kan belajar itu mencari hubungan mencari hubungan, sebenarnya kita cuma mencari polanya ini seperti apa kan gitu kan ya. Jadi itu sebenarnya apa gitu, kalau teman-teman sudah tahu polanya, insya Allah di apa-apain juga trigonometri pasti ngerti. Dan itu cuman kayak perlu waktu cuman tak gitu loh, gimana ya maksudnya, nggak perlu hafalin soal yang banyak, kalau sudah ngerti polanya udah pasti udah, soalnya di apa-apain bisa. Iya nggak apa-apa Mbak Tinari, waalaikumsalam. Nah terus sekarang kita ke tangan ya. Nah ke tangan ini kan memang istimewa, jadi kalau kita punya tangan, katakanlah sudutnya tadi alfa, itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Aduh, kok nggak bisa bolpoinnya? Tuh, oh, ini cos alfa. Oke, nah kalau misalkan berdasarkan tabel, sin alfa per cos alfa berarti waktu alfanya sama dengan 0, berarti kan kita punya 0/1 ya. 0/1 sama dengan 0. Waktu kita punya 30 derajat misalkan, saat tannya itu adalah 30 derajat. Saat alfanya itu adalah 30 derajat, kita punya berapa? Sin alfa, sin alfanya adalah setengah ya. Sin 30 berarti dia setengah. Per cos alfa. Cos alfa itu setengah akar 3, berarti setengah akar 3. Di sini ada setengah sama setengah kan bisa kita coret. Setengah kita coret, setengah kita coret. Berarti kita tinggal punya 1 per akar 3. Nah, aturannya kalau kita punya akar-akar, dia tidak boleh menjadi penyebut. Jadi kita naikkan akarnya. 1 per akar 3-nya kita naikkan ke sini. Oh ini nggak kelihatan soalnya habis ya kertasnya. Akar 3-nya kita naikkan ke sini. Nah, terus yang di bawah kita isi apa? Kita isi 3. Jadilah setengah akar 3 ini. Nah, kalau 4, salah bukan itu. Jadilah sepertiga akar 3 ini, yang tangan 30 derajat. Nah, kalau tangan 45 derajat gimana? Ya berarti berarti sin 45 derajat yang ini per cos 45 derajat yang bawahnya. Karena sama-sama setengah akar 2, berarti kita coret hasilnya 1. Ya. Nah, kalau misalkan yang untuk 60 derajat, itu berarti kita punya setengah akar 3 per setengah. Setengahnya kita coret, tinggal akar 3 aja. Nah, kalau 90 derajat, berarti sin 90 derajat, 1 kan berarti ya. Per cos 90 derajat, 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Pembagian dengan 0 itu nggak ada, jadi kita nggak tahu berapa hasilnya. Cuman Allah yang tahu hasilnya berapa. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Mungkin ini kelihatannya kayak abstrak ya, maksudnya apa sih ini? Kenapa per 3? 3-nya dari mana nih? Nah, kalau misalkan itu tuh asalnya kayak gini loh Mbak. Jadi kalau misalkan kita punya 1 per akar 3 ya. Apa sih ini namanya? Perkalian dengan sekawan itu loh kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan kita punya akar 3 menjadi penyebut, itu nggak boleh di matematika. Saya kok ya nggak ngerti ya kenapanya. Dulu waktu SMA saya nggak nanya kenapa ya, pokoknya nggak boleh gitu. Jadi akar 3 itu nggak boleh ada di bawah. Jadi caranya bagaimana menghilangkan akar 3 di bawah ini? Kita kalikan sekawannya. Sekawannya akar 3 kan berarti akar 3 per akar 3. Kalau misalkan teman-teman lihat bagian yang ini, akar 3 per akar 3 itu berapa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak akar 3 per akar 3 itu sebenarnya berapa? Bagian yang ini loh, bagian pengalinya itu.
Ayo, berapa? Ayo. Ayo dong, akar 3 per akar 3. Nah, 1. Jadi sebenarnya ini 1 per akar 3 ini cuma dikalikan 1. Tapi 1 itu kan boleh kita tulis sebagai berapa saja toh? Nah, jadi kita tulis sebagai akar 3 per akar 3. Udah, yuk kita kalikan coba. Atas kali atas. 1 kali akar 3. Sama dengan akar 3 berarti kan ya? Bawah sama bawah. Akar 3 kali akar 3. Ayo, akar 3 kali akar 3 berapa? Ayo. Ini dari zamannya TTM, dari zamannya apa? Kita sudah pernah ini. Satu. Loh, akar 3 kali akar 3 kok Aku hampir ngomong iya. Mbak Risti. Itu kalau akar 3, itu kalau 3 kali 3, itu kalau 3 kali 2, 3 ditambah 3 ini akar 3 dikali akar 3. Nah, teman-teman kalau misalkan ada soal matematika yang kayak gini ya, terus teman-teman tuh bingung, gimana ya cara ngitung akar 3 kali akar 3? Bingung toh? Aduh, gimana nih caranya? Nah, cari akar-akaran yang teman-teman itu ngerti hasilnya terus dikalikan. Jadi, kita nyari apa ya istilahnya? Analogi lah bahasa kerennya. Jadi kayak nyari kasus lain yang kita ngerti jawabannya, terus kita utak-atik sendiri. Misalkan kita tulis akar 4 tulis. Akar 4 kali akar 4. Nah, akar 4 ini berapa? 2 kan ya? Dikali 2. Ternyata sama dengan 4. Nah, gini kan ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya akar 4 kali akar 4 itu sama dengan 4. Nah, kalau akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 berarti 3. Gampang toh? Jadi apa namanya? Matematika itu cuma kayak gitu toh loh diutak-atik. Jadi kalau misalkan yang kasus ini nggak bisa, coba sih cari kasus lain yang teman-teman ngerti jawabannya terus diutak-atik. Nah, yang tadi berarti mungkin ada kemungkinan sama dengan yang ini. Kita lihat polanya. Gitu. Nah, tadi kan ini kan akar 3 per akar 3 ya. Tapi tadi kan 1/3 akar 3 toh. Kok beda? Kenapa kok beda? Sebenarnya nggak beda. Sebenarnya yang tadi di buku itu cuma kita pisahkan saja. Ini kan sama dengan kayak gini kan. 1/3 kali akar 3. Ini kalau misalkan kita kalikan hasilnya juga akar 3/3. Terus kalinya nggak ditulis jadi tinggal 1/3 akar 3 gini. Nah, itulah asalnya tadi 3 yang di bawah itu. Karena 1/akar 3 kita kalikan dengan sekawannya, dan sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang nggak ngerti? Ada pertanyaan yang lain? Udah paham belum kira-kira? Paham ya? Kita balik lagi kalau sudah paham. Aduh, nggak ngerti. Sudah. Aduh, tadi slide berapa? 16. Oh ya, 16. Oke, lanjut ya berarti teman-teman ya. 17. Sebelum itu lagi kita pastikan kalau hafalannya benar. Jadi gini loh maksudnya. Kalau kadang-kadang tuh kalau kita nggak nulis tuh kita bingung. Nah, misalkan saya punya di sini sin gitu ya. Terus saya punya cos. Di sini saya punya tangen. Di sini saya punya 0 derajat. Ini pura-puranya ada derajatnya, saya malas nulis derajat-derajat ya. Saya punya salah 30 ini harusnya. Ini terus saya punya 30. Terus kita punya lagi 45. Kita punya lagi 60. Terus kita punya lagi 90. Nah, kalau melihat dari besar sudut-sudut istimewa ini, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa sudut-sudut istimewa ini ada di kuadran berapa? Kuadran 1 kah, kuadran 2 kah, atau kuadran 3 atau kuadran 4?
Kira-kira kalau lihat dari sudutnya. Ayo, 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 ayo. Kuadran berapa? Ayo. Kira-kira. Tadi kan kuadran itu kan ada kayak gini. Terus kalau segini itu berarti berapa derajat sampai berapa derajat. Nah, kuadran 1 ya, soalnya ini kan 0 derajat. Di sini kan 90 derajat toh. Kan ini cuma seperempat putaran di sini. Berarti semua sudut istimewa yang kita bahas ini ada di kuadran 1. Yaitu harus diingat-ingat. Jadi ada di kuadran 1. Oke, kalau sin 0 adalah 0 ya. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 setengah akar 2. Nah, sin 60 setengah akar 3. Sin 90 adalah 1. Cara gampang ingat-ingatnya gini. Jadi, ini kan akar 2, akar 3 gitu kan ya. Ini kenapa nggak, misalkan ini saya tulis akar 1 gini, boleh kan? Boleh. Ini 1, 2, 3, ini saya tulis akar 4. Gitu ya, saya pura-puranya. Biar semuanya setengah setengah akar gitu. Ini setengah akar 4 misalkan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bingung cara menghafalkannya, hafalkannya seperti ini. Jadi ini 0, semuanya berawal dengan setengah akar mulai dari 1. Setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Nah, sekarang yang kita lihat yang 30 derajat. Ini kan setengah akar 1 kan? Akar 1 berapa teman-teman? 1. Jadi nggak usah ditulis akar satunya. Tinggal setengah kan ya? Oke, setengah akar 2 ya wes, akar 3 biarkan. Nah, sekarang kita punya setengah akar 4. Akar 4 itu berapakah? Akar 4 adalah berapa kali berapa sama dengan 4? 2. Nah, berarti kan setengah kali 2 kan aslinya ya. 2-nya saya coret. Setengah kali 2 kan berarti sama dengan 1 toh. Nah, berarti nggak usah kita tulis setengah akar 4, kita tulislah di sini 1. Alah, hilang garisnya. Nah, kita tulis di sini 1. Gini, ceritanya itu gitu. Jadi ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyari cosnya berapa? Nggak usah susah-susah mikirnya. Langsung dibalik. Jadi yang awalnya 0 itu ada di kiri, sekarang 0-nya di kanan. Terus setengah kan ya, berarti setengahnya ada di sini. Setengah akar 2 tetap. Jadi urutan nulisnya dibalik. Setengah akar 3, terus 1 di sini. Jadi saat sin sin 0 derajat itu 0, cos 0 derajat dia malah 1. Jadi kebalikan ya. Jadi ada kebalikan di sini. Kebalikan pokoknya pas sinnya kecil, cosnya besar. Pas cosnya besar, sinnya kecil. Itu selalu 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 seperti itu. Jadi sin sama cos. Nah, kalau tan gimana? 0 per 1 tadi berapa ya? 0 ya kalau nggak salah ya. Nah, ini setengah, ini 1/3 akar 3 toh. Ini sekarang setengah setengah akar 2 per setengah akar 2. Tuh, udah jelas ya. Ini setengah akar 3 per setengah. Setengahnya kita coret jadi akar 3. Ini tidak terdefinisi kan, berarti nggak usah ditulis. Kayak gitu cara menghafalkannya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oke? Ini cuman ya menulis ulang. Soalnya kadang-kadang kalau nggak ditulis bingung ya. Oke, sekarang kita akan mendalami tentang kuadran. Ini adalah teori di bukunya teman-teman. Jadi kalau di kuadran 1 sin alfa semuanya plus 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 plus. Kalau di kuadran 2 itu kan ada di bikin kuadran. Jadi kalau di kuadran 1 kenapa kok semuanya plus teman-teman? Kuadran 1 di sini ya. Kuadran 2 di sini. Kalau nulis kuadran tuh biasanya pakai angka Romawi biasanya. Nah, kuadran 1 kan ada di sini. Kenapa sih kok ininya kok semuanya plus? Sin sin alfa hasilnya plus, cos alfa hasilnya plus.
tan alfa semuanya plus, juga plus. Jadi sin cos A, sin cos tan semuanya nilainya plus. Kenapa kira-kira ada nggak yang bisa menceritakan ke saya kenapa sih kira-kira kok kalau di kuadran 1 kenapa kok positif? Ini teman-teman sebenarnya ngerti, tapi teman-teman nggak sadar kalau teman-teman ngerti. Teman-teman paham kenapa kok di kuadran 1 tuh semuanya positif, tapi teman-teman nggak sadar kalau sudah paham. Gimana gitu itu? Nah, nilai X sama Y-nya semuanya positif. Jadi kalau di kuadran 1 semua nilai trigonometrinya dia jadi positif. Gitu ya. Gampang tuh sebenarnya. Karena apa? Karena ini sumbu X. X tapi yang ini X plus, berarti X-nya positif, nggak minus-minus. Nah, kalau dia ke kiri, dia X negatif. Alah kok X-nya ini. Nah, ini juga di sini sudah ada toh di ininya. Ini juga ini Y, ini Y-nya Y positif. Terus Y-nya yang ke bawah ini. Aduh, itu Y ya. Ini Y-nya negatif. Nah, ini juga ada kan kalau misalkan di kuadran 2 sekarang, kita lihat kuadran 2. Kita punya X-nya negatif ya. Ini kita punya ada X negatif, ini ada X negatif, sehingga nilai cos alfanya dia minus, nilai tan alfanya juga minus, tapi nilai sin alfanya tetap plus karena nggak ada faktor X di situ. Tuh, terus kemudian dilanjutin kalau di kuadran 3 gimana, kalau di kuadran 4 gimana. Nah, jadi berdasarkan observasi yang tadi, kita bisa melihat seperti ini. Kalau saya rangkum ya, ini saya punya kuadran. Kalau ini dulu saya hafalin sih waktu SMP ke SMA gitu, lupa. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Nah, kalau di sini nih, kalau di kuadran 1 semuanya positif. Jadi all positif. Kalau di kuadran 2 yang positif cuma sin. Sin berapapun kalau letaknya di kuadran, ya nggak berapapun. Pokoknya sin dari berapa sih? Dari 90 derajat ke 180 derajat ya. Dia pasti positif. Nah, kalau di kuadran 3 yang positif cuma tangan. Ini kan, yang positif cuma tangan. Kalau di kuadran 4 yang positif cuma cos. Nah, jadi daripada pusing-pusing, pokoknya kalau di kuadran 1 yang positif itu semuanya. Kalau di kuadran 2 yang positif itu sin, tak kasih positif. Sinnya positif. Ini tannya positif. Cosnya positif. Oh iya, Mbak Wiwi, selamat bekerja. Selamat bertugas ya. Tetap semangat. Nah, oh iya, perlu teman-teman ingat-ingat juga kalau nilai trigonometri itu dia cuma antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan teman-teman punya nilai trigonometri kok dihitung-hitung pakai kalkulator ternyata hasilnya 2, itu pasti salah. Jadi dia itu pasti ya bisa plus min tapi cuma di antara 0 sampai 1 nilainya. Jadi nggak mungkin lebih dari itu. Kayak misalkan setengah akar 2. Kalau teman-teman hitung akar 2-nya itu berapa, itu juga pasti di antara 0 sampai 1. Maksudnya kalau benar-benar dikalikan ya, setengah kan berarti 0,5 dikali akar 2 nanti berapa koma gitu. Nanti kalau dikalikan pasti antara 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini penting banget ini yang all sin tan cos ini. Penting banget. Ngerti ya, teman-teman ya? Ngerti dong. Cuma gini aja kecil. Oke, terus habis itu ini udah. Nah, ini ada sudut-sudut kalau kita bandingkan sin cos tan tapi di kuadran yang beda-beda. Jadi kalau misalkan ini nih dari 0 sampai 90 ini berarti di kuadran 1 ya.
terus 120, 135, 150 ini di kuadran 2. Ini cuma perbandingan aja. Ini saya ngambil di bukunya teman-teman kok. Jadi kalau misalkan pengen lihat yang positif apa, yang negatif apa gitu-gitu. Berdasarkan kuadrannya. Terus kalau misalkan teman-teman dikasih uh, dikasih suatu nilai yang di luar ini misalkan gimana ya, maksudnya teman-teman tuh nggak harus menghafalkan itu gitu loh, cukup hafal sudut-sudut istimewa cukup. Jadi nggak usah dihafalin mulai dari yang kayak misalkan ya 0 sampai 90 udah itu istimewa ya, jadi kayak fardu gitu loh hafalnya. Jadi fardu ain ini hafalnya. Kalau yang lain-lain 120 berapa itu bisa dihitung, jadi nggak usah dihafalin. Kayak 135 berapa, 150 berapa. Kalau saya gini ngitungnya. Jadi mungkin di bukunya teman-teman beda cara ngitungnya dengan saya. Tapi bukan berarti kayak saya benar enggak. Jadi terserah teman-teman nanti mau pakai cara yang mana yang lebih mudah bagi teman-teman. Jadi misalkan kita dikasih sudut 120 ya wis. Coba misalkan kita disuruh menghitung sin 120 derajat. Nah, kita nggak tahu kan ini berapa. Nggak boleh pakai kalkulator ceritanya. Sin 120 derajat sama dengan berapa ini? Nah, kita nggak tahu kan. Nah, teman-teman tinggal gambar atau bayangkan aja sudut koordinat kartesian. Dibayangkan aja. Nah, di sini kan kita punya 0. Di sini 90 derajat kan. Muternya kan gini tuh ya. Di sini kita punya berapa teman-teman? Di sebelah sini 0, 90 derajat. Sampai sini berapa? Ayo berapa? Ayo. Saya jangan ditinggal tidur loh ya. Kalau ditinggal tidur nanti saya bolos juga loh. Kalau di sini berarti saya punya 180 derajat ya. Di bawah sini kita tambah lagi 90 derajat, berarti guyon-guyon buat sini. Berarti saya punya 270 derajat ya. Nah, terus 360 derajatnya di mana? Di sini. Oh, bisa spidolnya. Ini 360 derajat. Jadi kalau sumbu X positif ini dia bisa 0 derajat, bisa juga berarti 360 derajat, tergantung kita melihatnya ini putarannya sudah sampai mana, sudah sampai akhir atau sudah sampai awal. Awal dan akhir. Gitulah pokoknya. Nah, 120 derajat ini kalau digambar kira-kira di sebelah mana? Nah, itu teman-teman harus, ini sebenarnya nggak usah, kalau misalkan ada sin 120 derajat bukan berarti teman-teman harus gambar, nggak dibayangin aja. Nggak perlu, nanti kalau misalkan sudah sering pasti nggak perlu gambar. Wis pura-puranya di sini ya. 120 derajat itu kan pada hakikatnya itu kan sin 90 derajat. Jangan 90 derajat ngitungnya. Nggak jadi ditulis. Jadi sebenarnya 120 derajat itu kan di sini 90 derajat ya sudahan. Kita sudah punya 90 derajat di sini. Biar jadi 120 derajat kita tambah 30 derajat kan di sini. Oke. Nah, terus kalau untuk mencari sin 120 derajat berarti kita nyarinya gimana? Kira-kira sudut yang ini berapa? Sudut sisanya ini loh. Ini 60 derajat kan ya. Jadi sin 100 tak tulis dulu ya teman-teman, nanti tak terangkan habis itu. Jadi sin 120 derajat itu sebenarnya sama dengan sin 60 derajat. Kok bisa saya menyimpulkan seperti itu? Karena apa? Karena gini, kalau misalkan trigonometri itu kita nariknya cuma dari sumbu ini. Cuma dari sumbu yang horizontal. Jadi katakanlah saya punya sudut di sini ya. Saya nariknya dari sini nanti kalau mencari itu contoh yang kedua. Berarti sin 60 derajat kan berarti setengah akar 3 toh. Sekarang misalkan kita punya sudut 240 gitu ya, katakanlah 240 gitu di sini. Nah, 240 derajat itu kan
tulisnya dulu. Sekarang sin 240 derajat. Pokoknya apa ya, checkpointnya. Kalau hiking kan biasanya ada checkpointnya. Nah, checkpointnya tuh cuman yang horizontal ini loh, sudutnya. Jadi jangan ditarik dari, kalau misalkan saya bilang tadi ya, sin 120 derajat sama dengan 90 derajat plus 30 derajat. Itu benar. Tapi kan nariknya nanti jadi yang dari horizontal ini. Nah, lain kalau misalkan kita tulisnya sin 100, misalkan kasus yang tadi, itu sama dengan sin 180 derajat, aduh, saya tambah 60. Jadi yang ekivalen itu sama dengan yang ditambahkan berapa ini. Dikurangin ya. Nah, itu kalau 120 ya. Kalau 240 berarti tetap nariknya tetap harus dari 180 derajat. Berarti 180 derajat, entah mau ditambah mau dikurang, pokoknya nariknya harus dari 180 derajat. 180 berarti tambah berapa? 60 ya? Nah, masa 60 lagi? Oh iya, ternyata sama dengan kayak gini. Berarti sin 180 ditambah 60 derajat. Berarti kan sampai sini kan 180, terus yang kecil, yang besar ini berarti 60 derajat toh. Ini emang abstrak gitu loh. Jadi teman-teman harus, ini kalau nggak ada TM susah nih. Tapi saya harap teman-teman ngerti dikit-dikit. Nah, karena ini adalah kuadran 3, maka harus negatif sinnya. Karena yang positif di kuadran 3 hanya cos. Jadi kita punya min sin 60. Sekali lagi yang kita ambil sebagai ekivalen cuman yang belakang aja. 180 nya nggak usah. Jadi kita punyanya berapa ini? Min setengah akar 3. Sama kayak kalau misalkan teman-teman punya sin 300 gitu misalkan ya. Ini saya kasih contoh yang banyak biar teman-teman bisa menyimpulkan. Misalkan saya punya sin 300. Jemputnya jangan dari 270. Jemputnya dari 360. Jadi soalnya apa? Kalau 270 itu kan dia ada di sumbu vertikal toh. Tapi 360 kan ada di horizontal. Jadi coba kita ambil sin. Tapi kalau kita ngambilnya dari 180 kan kejauhan. Jadi kita ngambilnya dari 360. 360 dikurangi berapa? Dikurangi 60. Ya 60 lagi, Masya Allah. Gak pinter banget yang bikin soal. Nah, karena ini di kuadran 4, ini semua sin tan cos. Ini kan cuma cos yang positif. Jadi ini sinnya juga negatif. Jadi ini min sin 60 juga. Berarti ini sama dengan setengah akar 3. Min setengah akar 3. Pokoknya apapun yang terjadi, teman-teman, jemputnya harus dari sini atau dari sini. Kalau di kuadran 1 sih kita nggak masalah karena sudut-sudut istimewa yang kita punya, patokannya tadi semuanya di kuadran 1. Nah, kalau misalkan ada di kuadran yang agak susah itu kalau di kuadran yang selain 1. Jadi kalau lebih besar daripada 90 derajat. Kayak sin 150 derajat gitu katakanlah. Kalau sin 150 derajat kita nyarinya gimana? 180 dikurangi 30. Nanti yang kita pakai 30-nya ini. Jadi harus ambilnya kalau nggak dari 180 ya dari 360. Kalau dia lebih dari 90 derajat loh ya. Tergantung lebih dekat ke yang mana. Ini ngerti nggak teman-teman? Ini saya paham, ini agak susah dimengerti memang. Tapi nanti kalau sudah ngerti wes lanyah. Jembar dalan nih. Ini susah memang ya dimengerti ya. Saya dulu juga nggak ngerti-ngerti kok, jangan khawatir. Saya lihat-lihat dulu, ungkap-ungkap, nggak ngerti gimana ini caranya. Kok bisa langsung minus minus plus terserah apa? Sakar PDW gitu istilahnya. Apa ya sebabnya kok bisa seperti itu? Nah, ternyata itu tadi. Jadi nariknya harus dari 180 kalau nggak dari 360. Plus harus ingat di kuadran yang mana yang positif itu apa. Itu harus ingat. Kalau di kuadran 1 semuanya sih positif. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kalau kuadran 1. Kalau 2 itu sin, kalau kuadran 3 itu cos, kalau di kuadran 4 kalau di kuadran 3 itu tan, kalau di kuadran 4 itu cos.
Apa kita bikin soal ya? Coba misalkan kalau teman-teman ngitung pakai new blackboard ya. Coba kalau misalkan sin, dari tadi sin terus sih bosan ya. Cos wes, cos 150 derajat, coba ini kira-kira berapa hasilnya. Jadi jangan pakai kalkulator, saya pengen hasilnya jadi kayak akar-akaran tadi loh. Atau kalau sudah mungkin cos 135, ya 135, jangan nggak seru. 225 derajat. Coba dikerjakan sekarang. Kalau ada yang ngerti langsung ditulis jawabannya berapa. Nanti saya catat siapa yang bener jawabannya. 3 menit ya. Coba saya tak bikin bikin minum. Jadi apa namanya? Coba dihitung-hitung berdasarkan yang tadi. Kira-kira caranya gimana? Ini memang abstrak sih, emang agak-agak gimana gitu. Tapi enak, nggak banyak ngitung. Tapi saya jangan ditinggal tidur ya, mbak-mbak ya. Ini mbak-mbak semua kan yang datang. Ada Mas Rian atau Mas Yuda nggak? Iya, mbak-mbak semua ini. Ayo mbak sini dihitung, mbak sini. Mbak Fitri ada nggak, mbak Fitri? Yuk coba hitung-hitung. Udah ada yang ketemu belum? Udah ada yang ketemu belum ya? Hari ini kita ada PR nggak apa-apa ya? Nanti dikumpulinnya minggu depan. Nah, minggu depan libur ya, wes nggak apa-apa. Dikumpulin tetap minggu depan. Soalnya lama nggak ada PR. Dan saya kan punya hutang memberikan PR matematikanya 3, KF-nya 3 kan, berarti PR kita sama dengan jumlah bab. Jadi setiap babnya berakhir kita punya PR 1. Sedikit aja kok PR-nya, nggak banyak-banyak. Saya juga capek koreksi kalau banyak-banyak. Ayo, ada yang sudah ketemu? Cos 150 derajat. Cos 150 derajat dulu wes. Berapa wes? Sama dengan berapa Mbak Rohima?
Ayo Mbak Rohimah kurang dikit lagi, yang cos 150 derajat dicek lagi. Sama dengan cos, nggak usah dihitung sama dengan cos berapanya sih, tapi jadi kan kalau misalkan cos 225 ya, misalkan ini cos 225 sudah benar. Jadi cos 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos berapa? Terus minus apa plus? Nah, harus lengkap kalau menjawab. Tapi sudah benar yang cos 225, cos 150 dicek lagi ayo. Ayo Mbak Rohimah dikit lagi Mbak Rohimah. Kos. Dilengkapi dulu jawabannya. Oke Mbak Sunarsi. Mbak Sunarsi benar yang 150 derajat. Ayo yang cos 225 sekarang teman-teman. Ayo, ayo. 1 menit lagi. Saya sambil nyari-nyari PR nih. Oh iya, yang nomor 2 ya Mbak Rohimah udah jawab ya. Sip, sip. Berarti Mbak Sunarsi sama Mbak Rohimah ya. Saya catat nih. Biar nggak lupa. Nah, teman-teman yang lain ada yang nggak ngerti kenapa kok begitu jawabannya? Ya, di sini kita bahas ya. Saya catatnya dulu. Nah, coba kita lihat 150 derajat. Jadi kita nariknya tetap harus dari cos yang harus dari sumbu x yang pokoknya koordinat kartesian yang sumbu x. Jadi cos berarti nariknya tetap harus dari cos 180 ya. Mbak Rohimah tadi nariknya dari 90 derajat. Ya kalau nariknya dari 90 derajat ya bisa sih tapi lama gitu. Jadi cos 180 kita kurangi dengan 30 derajat. Nah, berarti kan yang kita pakai adalah yang belakang ya, cos 30 derajat. Tapi pertanyaannya ini kan ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 cos itu minus. Jadi kita punya sekarang min cos 30 derajat. Jadi kita punya min setengah. Loh Mbak Sunarsi, ternyata oh iya sih cos ya, ya ampun, pikirku sin. Ya bener min setengah akar 3. Hampir aja. Ya benar berarti Mbak Sunarsi. Oke, sekarang yang 225. 225 itu kan ada di kuadran 1 2 3. Ada di kuadran 3 kan ya?
tapi dia lebih dekat dengan 180 dibandingkan dengan 360. Berarti kita ambilnya tetap cos 180 ditambah berapa supaya dia bisa jadi 225 ditambah 45 toh. Nah, karena 225 ini ada di kuadran 3, berarti yang positif kan cuma tan, berarti cosnya negatif juga. Berarti sama dengan min cos 45 derajat. Berarti sama dengan min setengah akar 2. Itu ya. Jadi kita lihat dulu, kalau misalkan dia ada di kuadran 4 katakanlah, kita nariknya dari 360, jadi 360 dikurangi berapa? Itu ceritanya. Oke, udah bisa ini berarti. Sekarang balik lagi loh. Gimana ya? 90. Jadi teman-teman nggak usah menghafalkan kalau di 120 ini berapa sih ini, berapa cosnya, berapa tannya. Aduh, nggak usah, tidak efisien itu cara kerja seperti itu. Karena terlalu banyak. Nah, ini ada contoh soal segitiga siku-siku. Ini dari gambar 8.22. Ada di bukunya teman-teman juga. Kalau gambar yang A, itu kita punya segitiga. Segitiga apa itu gambar yang A? Siku-siku, iya sih siku-siku. Tapi segitiga apa? Yang sudutnya yang sini 45 derajat, yang di sini juga 45 derajat. Kira-kira kalau sudutnya ini 50 derajat, ini 50 derajat, sisi ini yang saya coret ini dengan sisi yang ini sama nggak? Sisi yang saya coret itu sama nggak kira-kira panjangnya? Sama. Berarti ini adalah segitiga sama sama apa? Sama kaki ya teman-teman ya. Ciri-cirinya segitiga sama kaki itu berarti bisa kita simpulkan bahwa sudut-sudutnya 45, 45, 45, 90. Kalau segitiga siku-siku pasti ada 90 derajatnya ya. Jadi dua sudutnya 45 derajat sama 45 derajat. Oh, berarti dia sama kaki. Kalau sekarang yang sebelah kanan, ini sudut-sudutnya 60, 60, ini kan cuma separuh jadi 30. Kalau digabung dua-duanya yang atas itu juga 60 derajat. Jadi sudutnya semuanya 60 derajat. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan apa? Kita bisa menyimpulkan ini kan 2. 2 ini juga 2. Berarti semua sisinya ini sama nilainya, ya toh? Ini semuanya sama nilainya. Berarti ini namanya segitiga sama sisi. Nah, jadi kalau kakinya cuman kayak kakinya aja yang sama, pokoknya dua sisinya sama, berarti itu sama kaki. Kalau semuanya sama, berarti itu sama sisi. Kesimpulannya sekarang, kalau segitiga sama sisi itu semua sudutnya 60 derajat. Segitiga sama sisi nggak mungkin siku-siku ya, mau semuanya 60 derajat. Nah, dari sini ketahuanlah bahwa ternyata sudut di dalamnya segitiga itu kalau kita jumlahkan sama dengan berapa? Coba segitiga yang ini ya sekarang ya. Sudutnya kita punya 45. Anggaplah ini semuanya ada derajatnya ya teman-teman ya. Susah nih nulis derajat pakai ini, pakai mouse nih. 45 ditambah 90 ditambah 45 lagi. Ini sama dengan berapa? Ayo. Terus yang ini yang kedua. Ini kan 60. Ditambah 60 ditambah 60 kan. Nah, ini sama dengan 180. Jadi kalau sudut di dalamnya segitiga itu saya jumlahkan, dia akan selalu menghasilkan 180 derajat. Selalu. Segitiganya model kayak apa, dalamnya sudutnya kalau dijumlahkan selalu 180 derajat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk segitiga ini. Tak pikir-pikirin dulu. Ini kayaknya lebih kelihatan kalau segitiganya yang kanan. Saya hapusnya ini ya. Saya akan hapus semua atribut merah-merah. Coba kita lihat segitiga yang kanan. Kalau misalkan ini kita lihat yang ini 30 derajat ini. Itu 30 derajat ya, otomatis yang ini kan 60 derajat. Kalau misalkan segitiganya kita belah dua, kita ambil yang sebelah kanan saja. Nah, kita punya sisi miringnya 2, kita punya sisi yang pendek ini 1. Nah, kira-kira
Sekarang coba sih teman-teman nyari sin 30 derajat. Kalau pakai segitiga yang samping, segitiga yang sebelah kanan yang kecil itu yang di belah dua. Coba teman-teman nyari sin 30 derajat berdasarkan keterangan yang ada di situ. 30 derajat itu yang atas, yang sudah saya merah-merah. Kita tahu ya sudahan sin 30 derajat itu adalah setengah kan ya. Tapi kalau ini berdasarkan ini kan kita bisa lihat ini yang ada di depannya, sisi yang ada di depannya itu 1, berarti 1 per sisi miringnya 2. Jadi selalu seperti itu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nyari, kalau dari sini saya suruh nyari cos 60-nya gimana caranya? Bisa ada dua sekarang berarti caranya. Yang pertama pakai Pythagoras, yang kedua kita bisa pakai trigonometri ya. Coba tanpa Pythagoras ya, kita selesaikan coba. Kalau cos 60 derajat berapa? Cos 60 derajat itu adalah sama dengan, ini apa sih? KLM. Sini O aja. Coba O. Nah, kalau cos 60 derajat itu kan berarti sama dengan MO per KLM per LM toh. Nah, cos 60 derajat berapa besarnya? Cos 60 derajat itu setengah enggak sih? Iya toh ya, setengah ya. Masa toh? Salah saya nih. Ini harusnya sin. Coba cari sin 60 derajat. Sin 60 derajat kan berarti setengah akar 3. Saya tulis akar 3 per 2 ya. Ini kan setengah akar 3 juga kan. Jadi tujuan kita adalah mencari MO itu berapa. Sama dengan MO nya kita nggak tahu. Per LM. LM-nya kita tahu adalah 2. Kita kalikan silang. Kalau ketemu begini kita kalikan silang. Kalau misalkan ini kan 2-nya sama-sama di bawah ya. Jangan wis dikalikan silang aja. Nanti jadi bingung. Kalau teman-teman pokoknya ketemu pola yang seperti ini, terus ada yang ditanyakan, nggak tahu itu nanti di sini atau di bawah sini atau pokoknya di mana aja, itu selalu dikalikan silang. Berarti kita punya 2 akar 3 sama dengan 2MO toh. Karena di ruas kiri ada 2, di ruas kanan juga ada 2, makanya 2-nya kita coret. Berarti kita dapat MO sama dengan akar 3. Kalau teman-teman nggak percaya dengan cara ini, coba pakai Pythagoras. Kalau pakai Pythagoras, coba ya pakai Pythagoras ya. Berarti kan saya punya LM kuadrat sama dengan MO kuadrat plus LO kuadrat toh. LM kuadrat adalah 2 kuadrat sama dengan MO kuadrat, kita nggak tahu, tulis saja MO, tulis saja MO kuadrat ya, ditambah LO kuadrat itu 1 kuadrat. Berarti MO kuadrat sama dengan 2 kuadrat, langsung saya tulis 4 ya, 4 dikurangi 1 kuadratnya kita bawa ke ruas kiri, berarti jadinya min 1 kan. Ini berarti MO kuadratnya sama dengan 3. MO nya berarti sama dengan kuadrat, kalau kita pindah ruas ke kanan dia jadi akar 3. Sama toh hasilnya. Nah, berarti sekarang teman-teman sudah punya dua cara untuk mencari sisi segitiga siku-siku. Bisa pakai trigonometri kalau sudutnya diketahui. Nah, atau pakai Pythagoras. Pythagoras ini bisa cuman pakai informasi yang kita punya. Misalkan cuma punya sisi, ya nggak apa-apa. Bisa pakai Pythagoras. Nah, ini tuh adalah bukti bahwa
Kalau matematika caranya bisa lebih dari satu dan belum tentu dia salah gitu. Jadi kalau caranya teman-teman nggak sama dengan saya, pokoknya nggak ngawur loh ya. Maksudnya nyoretnya juga sesuai aturan. Bukan berarti teman-teman salah. Ya cuman memang kan kan banyak jalan menuju ke Roma kan ya. Jadi bisa macam-macam caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa ya? Bisa dok pokoknya. Bisa ya, bisa ya. Oke, sekarang lanjut ke nah ini grafik fungsi sin sama cos. Ini yang bawah ini cos teman-teman. Dia sama dengan cos x. Dia sama dengan cos x tan cos x. Nah, yang atas itu fungsi y sama dengan a sin x. Yang bawah adalah cos x. Jadi ini sama-sama sin sama-sama cos. Ini yang sin nggak kelihatan keterangannya. Ini 45. Pokoknya ini sama. Atas sama bawah ini sama. Ini 90. Ini 135 dan seterusnya ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kan tadi kan kita tahu bahwa kalau misalkan saat sin 0, dia sama dengan 0 toh. Tapi pada saat sin 1, dia sama dengan 1. Ini 1 di sini. 1, ini min 1. Tapi pada saat cos 1, cos 0 dia sama dengan 1. Jadi waktu sinnya ini 0, cosnya malah 1. Dan seterusnya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik sin. Nah, yang ke sini, yang ke sumbu X itu adalah dia adalah sudutnya. Daerah asalnya ya berarti ini ya. Ini sudutnya. Sama juga ini sudutnya. Jadi ini ceritanya gini cara gambarnya. Kalau misalkan sin 0 derajat 0, sin 45 berapa, sin 91, terus ini berapa lagi terus sampai ke sana, sampai habis. Nah, itulah tadi yang makanya saya bilang. Jadi nilainya sin sama cos itu selalu nggak lebih dari 1. Jadi antara 0 sama 1. Dia bisa min plus tapi dia nggak mungkin yang kayak 2 koma, itu nggak mungkin. Atau min 2 koma itu nggak mungkin. Jadi antara berarti bukan 0 sama 1. Jadi antara min 1 sampai 1. Pokoknya nggak bisa lebih dari 1. Plus minus 1 nggak bisa pokoknya jenjangnya nggak mungkin di antara itu. Jadi bukan 0 sama 1 sih, kayak gini loh. Nah, min 1 sampai 1. Dari sini ini kan kelihatan. Ini ya tak tulis ini 1. Ini min 1 di sini. Jadi bedanya grafiknya seperti ini teman-teman. Jadi kalau sin itu kayak gini, kalau cos itu mulainya dari 1. Jadi dia naik dulu baru turun. Keren ya? Nah, ini penerapannya bisa sampai bangku kuliah masih ini nih, masih mikirnya masih dengan cara ini. Jadi ini akan keluar terus nanti. Dan ini sangat penting kalau buat teman-teman kita yang kerjaannya kayak bikin jembatan gitu-gitu. Pokoknya orang-orang teknik ini sangat-sangat penting aplikasinya nanti. Nah, seperti ini ceritanya. Nah, sekarang kalau tangan, gimana grafiknya kalau tangan? Kalau tangan tuh grafiknya anomali, jadi dia beda sendiri. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kita ngeplot antara jadi kita masukkan tan 0 terus tan 45 tan berapa itu jadinya seperti ini. Nah, yang bagian ini nih teman-teman nih, ini ya, pokoknya ujung-ujung ini kalau kita teruskan sampai ya sampai ke atas gitu, dia nggak akan pernah bersentuhan dengan garis garis vertikal. Jadi nggak akan pernah bersentuhan. Masih seberapa dekatnya gitu, dia nggak akan pernah bersentuhan dengan garis vertikal. Selalu ada jarak di sini. Ini yang namanya asimtotik. Aduh, susah banget ini. Saya nggak tahu tulisannya lagi pula. Jadi namanya asimtut ya bahasa Indonesianya. Coba sih saya lihat di internet asimtut itu gimana nulisnya.
Asim, asim, asim tuh, asim tuh. Oh iya, kalau bahasa Inggris gini tulisannya. Asim. Nah, jadi ini adalah garis asimptotik namanya. Kalau garis asimptotik itu berarti garis yang dia itu kayaknya miring, tapi kalau ya kita terusin sampai kapan dia nggak akan pernah menabrak sumbu vertikal. Kalau dalam kasus nyata ya, diterusin sampai ke berapa dia nggak akan pernah menabrak, nggak akan pernah berpotongan, nggak akan pernah berhimpit. Pasti selalu ada jarak, walaupun jaraknya sangat-sangat kecil. Itu ini memang aneh nih. Saya juga nggak habis pikir sampai sekarang kok bisa gitu loh. Itu ceritanya. Ini kalau ini grafik nyata, dia aneh banget kan ya. Oke, sampai sini materinya udah habis kayaknya. Nah, langsung latihan soal toh. Misteri. Itu makanya teman-teman saya dulu sering bikin kalau misalkan apa namanya? Nembak cewek nggak ada dapat ya, teman-teman saya yang cowok katanya hatiku dan hatinya seperti bagaikan garis asimptotik. Walaupun sangat dekat tidak pernah bersentuhan. Itu katanya teman-teman saya dulu sih, guyonannya begitu. Aneh-aneh. Pokoknya intinya nggak akan bersentuhan, selalu ada jarak. Walaupun kecil selalu ada jarak. Jadi nggak akan pernah ketemu, Bo ya diteruskan sampai kapan nggak akan pernah ketemu. Garis belok. Jadi itu misteri sama kayak pi, walaupun diterusin juga nggak akan habis desimalnya. Ya di matematika tuh banyak hal-hal seperti itu, yang aneh-aneh pokoknya. Kayak bulan bintang. Nanti jadi partai ya Mbak Sini nih. Ini soal latihan yang terakhir nih kayaknya uji kompetensi 8.3 aja. Yang terakhir itu cuman uji kompetensi 8.3. Nah, sekarang coba teman-teman lihat yang nomor 5. Kita akan mencoba mengerjakan tapi yang A sama yang B aja. Ya, waktunya tinggal sedikit. Nggak kerasa. Oh men, gimana nih ceritanya? Nah, misalkan kita tahu tan A sama dengan min 8/15. Dengan sin A sama dengan sin A lebih dari 0. Tentukanlah cos A. Neneng, gimana caranya ini? Kalau sin A lebih besar dari 0, berarti dia bisa di kuadran mana, teman-teman? Kalau sin A lebih besar dari 0. Jadi sin A-nya nggak mungkin negatif, maksudnya gitu. Kemungkinannya di kuadran berapa kalau sinnya positif? Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kita harus memutuskan dulu, ini terjadinya di kuadran berapa? Nah, kuadran 1 atau 2, ya. Saya coba tak warnai. Jadi kalau nggak kuadran 1, kuadran 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari tangannya. Tangannya kan di sini negatif kan? Kalau tangan negatif kira-kira terjadinya di kuadran mana sama kuadran mana, Mbak? Kuadran 2 juga masih positif loh, Mbak, sinnya. Kan kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinnya positif masih. Kalau tangan negatif kemungkinan ada di kuadran berapa? Ya, kuadran 4 berarti mungkin ya negatif. Ada lagi nggak kemungkinan yang tannya negatif? Tan kan cuma positif di kuadran 3 kan? Oh, tan itu positif di kuadran 3 loh, Mbak. Semua sin tan cos. Jadi tannya di kuadran 3 masih positif. Di kuadran 4 negatif tannya. Ada satu lagi pasti. Di kuadran berapa yang tannya bisa positif bisa negatif? Ayo, ayo. Kalau di kuadran 1 semuanya positif ya. Kalau di kuadran 2 yang positif apa? Cuman sin aja kan? Loh, Mbak Mari nih. Kalau kuadran 3 itu tanda positif malahan. Kita kan nyarinya yang tanda negatif. Ini kan soalnya di soal
kita nyarinya tannya yang negatif kan. Tannya berarti yang mana yang positif, yang negatif. Soalnya kan tan alfa sama dengan min 8/15 toh. Kalau di kuadran 3 tannya masih positif, di kuadran 4 negatif sih, di kuadran 2 tannya positif apa negatif? Negatif ya. Arsir berarti yang kena arsir dua-duanya adalah kuadran 2. Jadi ini soal ini terjadi di kuadran 2, Mbak. Jadi kita harus mencari kayak jalan tengahnya itu yang mana gitu loh. Oke, berarti dia terjadi di kuadran 3. Berarti kalau di kuadran 3 kita berarti kan coba kita tulis aja ya. Tan alfa. Kalau tan itu berarti dia sama dengan bingung sih. Tunggu. Tan alfa. Y per X ya. Aduh. Saya tadi bingung Y per X apa X per Y ya. Nah, sama dengan Y per X. Kita tahu bahwa kalau di kuadran 2, Y-nya positif tapi X-nya negatif. Berarti kita taruh X-nya negatif. Berarti itu sama dengan min 8/15. Berarti yang min adalah 15-nya, ya kan? Paham nggak sampai di sini, paham nggak teman-teman? Paham ya? Insya Allah ya. Oke, berarti sekarang kita harus mencari yang A. Adalah cos alfa. Coba sih. Berarti coba ya kita gambar dulu yang benar sketnya. Biar gampang gitu loh bayangin ya. Katalah di sini katakanlah. Sini Mas ya. Terus habis itu saya punya alfanya di sini. Nah, berarti yang ini saya kasih garis putus-putus jelek-jelekan ya. Ini adalah Y. Yang ini adalah X. X-nya di sini. Y-nya positif, tapi X-nya kan karena ini ke sini kan berarti dia negatif tuh X-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita nyari yang A sekarang. Cos alfa berarti gimana caranya? Cos alfa. Kalau cos alfa berarti X, ini R ya teman-teman ya. Berarti kita harus mencari X per R. Nah, X-nya berapa? X-nya min 15. R-nya, nah R-nya kita cari dengan cara apa? Guru tinggal 5 menit waktu kita. Astaga, OMG. Ayo, kita nyari R-nya pakai cara apa teman-teman? Pakai Pitagoras. Tapi Pitagorasnya kalau ya iya sih pakai Pitagoras aja sih. Ya pakai Pitagoras. Tinggal dimasukkan ke rumus Pitagoras ya teman-teman. R-nya cara nyarinya piye ya, yuk. R-nya cara nyarinya kan sama dengan Pitagoras ya teman-teman ya. Ini Y kuadratnya tak tambah dengan X kuadratnya. Nanti teman-teman akan dapat R-nya adalah berapa. Baru nanti R-nya dimasukin sini. Ini kalau kita ngitung nggak cukup waktunya teman-teman, maafkan. Nah, yang B sekarang, ada yang tahu nggak sekan itu apa? Jadi kalau di trigonometri itu nggak cuman sin cos tan aja, ya. Jadi kita punya juga yang lain-lain. Di antaranya adalah sekan itu. Jadi saya punya namanya kosekan. Kosekan itu kalau disingkat CSC. CSC ini apa? CSC ini sama dengan 1 per sin theta.
Terus ada lagi yang namanya second. Second ini adalah kebalikannya cos. Jadi 1/cos. 1/cos theta. Terus ada lagi yang namanya kotangen. Biasanya nulisnya CTG atau COT. Kalau saya lebih sering COT. Nah, kotangen ini adalah kebalikannya tangen. Jadi dia 1/tangen. Cara ngitungnya gimana ya? Ya nanti dapatnya, misalkan kita disuruh nyari second, ya hitung dulu cosnya aja. Hitung cosnya dulu, terus 1/cosnya tadi berapa. Gampang toh, ini cuma hitung-hitungan tambah kurang. Kalau konsepnya dapet, paham langsung. Nah, sebenarnya saya ada lagi satu nih, tapi sudah nggak cukup waktunya karena tinggal 2 menit lagi waktunya. Tadi kan kita mulainya 21 lebih 10 ya, berarti kita harusnya selesainya 22.40. Nah, ini tentukan nilai sinus, kosinus, tangen untuk setiap titik yang disajikan. Oke, berarti yang second saya buat PR ya. Saya tunggu. Tak tulisnya di sini homework. Tadi saya lupa kalau harus kasih PR. Homework. Mana ya? Homeworknya yang 5B tadi ya, nomor ini evaluasi berapa sih? Uji kompetensi 8.3 nomor 5 nomor 2C aja deh, jangan 2A terlalu mudah buat teman-teman. Nomor 2C dan nomor yang benar, dan nomor 5B ya. 2 ini PR-nya ya. Nah, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya berarti seminggu dari sekarang, tanggal 27 paling lambat. Deadline-nya tanggal 27 Juni. Oke? Tetap semangat ya teman-teman ya, walaupun puasa-puasa ada PR 2 nomor aja, tapi cuma 2 nomor. Nah, yang nomor 2C itu kalau bisa teman-teman gambar juga. Jadi misalkan kayak ini ya, nomor 2A ya, misalkan P5.12. Tak contohin ya. Jadi kita bikin koordinatnya dulu. Di mana sih ceritanya 5.12 itu? Misalkan ini kan berarti yang kalau yang di depan ini adalah X, yang di belakang adalah Y. Berarti yang di depan ini X-nya di sini, berarti 5. Terus Y-nya di sini, berarti Y-nya 12. Kita tarik garis putus-putus. Ini. Terus jelek-jelekan, terus pura-puranya ini. Nah, terus habis itu, nah kita garis di sini. Sudutnya adalah berarti yang mana? Yang ini. Ya. Nah, berdasarkan ini teman-teman nggak usah ngukur sudutnya pakai busur misalkan, nggak usah. Tapi ini kan sudah ada keterangannya, X-nya berapa, ya Y-nya berapa. Nah, berdasarkan itu nanti teman-teman bisa ngitung alfanya berapa. Sinus, kosinus, tangen. Nggak susah kok kalau yang ini, kalau yang gambar ini. Paling yang jelimet yang second nanti. Yang second tadi. Itu ya. Bisa lah. Oke. Oke, kalau gitu udah kelebihan 1 menit nih saya nih. Kasihan nanti teman-teman nggak bisa istirahat. Soalnya nanti masih harus sahur dan lain sebagainya kan. Ya wes, kalau gitu masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Mau banyak yang ngetik, banyak banget yang ngetik. Ini ngetiknya ngapain? Saya jadi takut kalau tiba-tiba banyak yang ngetik gini.
Oke ya. Oke deh kalau gitu saya akhiri dulu kelas kita untuk KF pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis insya Allah pada jam 9 nanti kelas matematika. Nanti kita akan punya materi baru, materi berikutnya setelah ini, yaitu geometri. Geometri enak kok, nggak susah-susah banget geometri, cuman alah gampang. Terus enak, lebih enak dari ini. Oke, kalau gitu saya akhiri sekian dulu. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ya udah deh, gitu aja. Selamat puasa, semoga tetap semangat. Pokoknya tetap semangat belajarnya, kerjanya, puasanya. Semoga lancar ya puasanya teman-teman ya, dan barokah semuanya. Amin amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.